wa wujubul iman bihima wa bima tadammanahu min a'zami arkanil iman. Tidak dipungkiri bahwasanya menetapkan qada dan qadar dan kewajiban beriman dengan keduanya, qada dan qadar, ya, atau yang apapun yang terkandung dari keimanan tersebut, ya, a'zam arkanil iman. Dia termasuk rukun iman yang luar biasa besar, yang agung, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, ketika di dalam masalah di hadis Jibril, ya, yang menyebutkan tentang iman, dan di akhir dari rukun iman tersebut adalah bil qadri khairihi wa syarrihi, ya, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang takdir baik maupun takdir syar, ya, yang tidak baik. Walaupun kalau kita sebagai muslim kita selalu berhusnudzon, maka setiap takdir itu adalah baik, ya. Tapi ini istilahnya untuk memaham kepada manusia, karena manusia akan menganggap sesuatu itu ada yang buruk, gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar, ya, dengan qadar. Apa itu qadar? Disebutkan masdar qadarat syai' idza ahatat bi miqdarihi, ya. Artinya qadar itu adalah bisa maknanya adalah kadar, ya. Dalam bahasa Indonesia juga kadar, ya. Nah, jadi kadar itu serapan bahasa Arab juga, qadar atau kadar dari sisi bahasanya, ya, atau ukurannya. Dia mengerti ketika kita mengetahui menguasai, ya, takaran atau bentuk kadarnya, gitu, ya. Wal murad huna ta'allaq ilmullahi bil kainat, ya. Ini berhubungan dengan ilmu Allah terhadap seluruh makhluk, iradatihi wa iradatihi laha azlan qabla wujudiha. Begitu juga keinginan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilalui sebelum adanya. Artinya sebelum adanya makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah iradah, sudah menginginkannya. Fala yahdus syai' illa waqad alimahullah wa qadarahu wa aradahu. Maka tidak akan muncul sesuatu itu, ya, apapun itu makhluknya, kecuali waqad, setelah dia mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, kemudian mentakdirkannya dan menginginkannya. Dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mengimani qadar khairi wa syarrihi, itu terdiri dari 4 hal, ya. 4 hal. Sama seperti iman kepada Rasul, iman kepada Allah, iman kepada yang lain, semuanya biasanya ada poin-poin yang terpenuhi sehingga iman kita kepada hal tersebut benar. Nah, iman kepada qada dan qadar ada 4 hal yang harus diketahui, ya, tentang derajat, ya, daripada iman bil qadar. Yang pertama, al-iman bi ilmillahi azali bi kulli syai' qabla wujudihi. Beriman dengan ilmu Allah. Artinya kita meyakini bahwasannya segala sesuatu sebelum terjadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Artinya ilmu Allah itu telah mendahului segala sesuatu, ya, azali, sebelum terjadi, ya, terdahulu, bi kulli syai'in qabla wujudihi. Segala sesuatu sebelum ada wujudnya. Wa min dzalik ilmuhu bi amali ibadah qabla ayyamaluha. Bi amalil ibad qabla ayyamaluha. Termasuk di dalamnya adalah ilmu Allah terhadap perilaku atau amalan dari setiap hambanya sebelum mereka mengerjakannya. Artinya hamba yang bermaksiat, hamba yang melakukan taat, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, ya. Allah sudah tahu dahulu. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah iman bi annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal demikian, mengetahui sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menuliskannya di lauhil mahfuz, ya. Nanti ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Kemudian al-iman bi masyiatillahi syamilah likulli hadits wa qudratihi tamah alaihi. Setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz,
kemudian kita mengimani dengan masyiatullah, bi masyiatillah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyelimuti atau meliputi segala sesuatu yang terjadi, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna terhadap hal tersebut. Artinya apapun yang terjadi itu di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di langit maupun di bumi kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya. Baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang mungkin buruk, ya. Mungkin mendapatkan rezeki atau mendapatkan musibah, maka segala sesuatu itu telah Allah hendaki terdahulu, ya. Allah hendaki. Maka berikutnya al-iman bi ijadillah likulli makhluqat. Kemudian terakhir adalah mengimani bahwasanya Allah lah yang memunculkan segala makhluknya, ya. Wa annahul khaliq wahdah. Bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, wa masiwah makhluk. Maka selain dari yang namanya Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Seperti kemarin surga, neraka, itu disebutnya makhluk, ya. Para malaikat yang menjaganya, langit, bumi, itu semuanya makhluk. Nah, termasuk di masjid ini, misalnya di sekitar kita ini, segala sesuatu yang kita lihat itu semuanya bahkan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contohnya apa? Ya debu, gitu ya, kuman, bakteri, virus, atau jin yang tidak kita lihat. Malaikat yang ada di sebelah kita yang mencatat setiap amal, semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah iman bil qadar, ya. 4 hal tersebut, mengimani bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, sebelum ada muncul wujudnya. Kemudian iman bahwasannya itu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz, artinya Allah telah menuliskan segala sesuatu, takdir segala sesuatu. Yang kemudian ketiga, mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mengimani bahwasannya yang mengadakan segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang terjadi, semua yang ada dan yang terjadi, ya, itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wa min adillah martabah ula wa tsaniyah. Mengimani bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan Allah telah menuliskannya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, apa yang ada di dalamnya, segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Inna dzalika fi kitab. Kemudian sesungguhnya segala sesuatu tersebut baik di langit dan bumi itu semuanya fi kitab, telah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Martabah yang ketiga, mengimani bahwasanya semua di bawah kehendak, semua terjadi setelah kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan apa yang kalian hendaki itu tidak akan terjadi kecuali Allah menghendaki, ya. Dialah Rabb alamin, ya. Dialah Rabb alam semesta. Artinya segala sesuatu yang kita hendaki, kita pengen jalan, misalnya, kita pengen menghadiri kajian, misalkan, atau kita pengen makan, kehendak kita itu semua telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kehendak kita tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi, Pak. Paham? Hamba menghendaki misalkan dia pengen safar, tinggal dikit lagi, tinggal 1 menit lagi berangkat, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi safar tersebut. Maka segala sesuatu, ya, itu akan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang baik maupun yang seakan-akan bagi kita buruk, ya, Pak. Sudah mau jalan-jalan liburan misalkan, ya, tiba-tiba hujan deras, ya kan, tidak jadi, gitu, ya. Yakinlah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, yakin itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun bagi kita, ya,
kita tidak menuntut kemungkinan, pasti akan agak kesel loh ya. Sudah disiapin semua gitu kan. Udah istilahnya bawa bekal, udah disiapin masak banyak gitu kan. Persiapan bekal nanti makan di sana di sini. Tapi qadarullah seperti itu. Maka tidak boleh seorang hamba yang benar-benar mengimani tentang takdir dia akan istilahnya mengeluh terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia yakin apa yang dia hendak, apa yang terjadi itu semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan segala sesuatu apa yang Dia inginkan. Dan tidak ada yang bisa menghalangnya. Bahasa kerennya intervensi ya. Intervensi itu kan ya, menolak gitu ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan sesuatu, maka akan terjadi segala sesuatu. Ketika kaum musyrikin telah mengepung ya, istilahnya untuk menangkap Muhammad ya, mengempung di gunung gitu kan. Padahal tinggal sedikit lagi dia kalau saja ngeliat ke bawah kelihatan itu Abu Bakar dan Nabi SAW kan, ketika sembunyi di goa. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan tidak terlihat, tidak akan terlihat. Ketika perang Badar, bayangkan jumlahnya 300 kaum muslimin melawan kaum musyrikin jumlahnya 1000 lebih. Ya kan? Bayangkan berapa satu orang berapa ngadepinnya. Perang kok beli tawuran. Ya. Jumlahnya tidak sebanding gitu kan. Tapi dengan kehendak Allah, Allah menginginkan menang. Sama, maka kalau kita yakin Pak masalah takdir itu, iman kita bagus berkaitan tentang takdir, ngadepin dunia itu santai Pak. Walaupun tetap ada sisi manusiawi ya. Terkadang ada sesuatu yang sedih, tapi tidak akan berlama-lama. Usaha gagal gitu. Ya udah yakin, ini takdir Allah. Yakin wes. Ya kan gitu. Berangkat. Kalau memang Allah hendaki, untung. Allah hendaki saat ini tidak. Gitu, bahasanya gitu. Maka ketika kita mampu mengimani takdir itu, kita mudah dalam masalah bersabar, menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan dalil yang keempat terakhir yang mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Firman lain, wa huwa khallaqul alim, dialah yang maha menciptakan dan maha mengetahui ya. Maka kemudian dilanjutkan oleh penulis di sini, takdir itu ada dua. Pertama, takdir bersifat umum. Takdir am, syamil likulli kain. Bahwasanya takdir itu umum. Ya, jadi ada dua, nanti ada takdir umum, ada takdir khusus ya. Takdir umum adalah meliputi segala sesuatu. Wa huwal maktub fil lauhil mahfuz, dan inilah yang dituliskan di lauhil mahfuz ya. Segala sesuatu telah terjadi, telah dituliskan. Faqad kataballahu fihi maqadir likulli syai' illa an taquma sa'ah. Maka telah Allah tuliskan segala sesuatu detail Pak, sampai daun yang jatuh itu. Misalnya kita punya pohon satu ya. Daunnya kan udah ambruk semua. Satu kapan detiknya ya. Kenapa putusnya ya. Misal kena senggol motor atau kena binatang, itu semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Artinya semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Kama fil hadis alladzi rawahu Abu Dawud fi sunanihi, ya, dalam hadis yang sering kita dengar ya, dia mengatakan sami itu Rasulullah SAW bersabda, awal ma khalaqallahu al-qalam. Apa yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah qalam ya. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam. Kemudian qala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada qalam tersebut, uktub, tulislah. Maka qalam tersebut mengatakan, wa ma aktub, apa yang aku tulis ya ya Allah? Qala uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas saa'ah ya. Maka tulislah takdir, maqadir ya, takdir, miqdar gitu ya. Segala sesuatu itu sampai terjadinya hari kiamat. Artinya telah dituliskan segala sesuatu.
Wa hadza takdir ya ummu jami'il makhluqat. Nah, takdir yang jenis ini meliputi segala makhluknya. Segala makhluknya, bahkan malaikat, ya, langit, bumi, segala sesuatu. Ya. Jin dan lain sebagainya, benda mati, batu gitu kan, pohon dan sebagainya, itu semua telah dituliskan dan itu masuk ke dalam jenis takdir yang pertama. Takdir yang berikutnya adalah mufassal, ya, yang terinci, bitakdir am, untuk memperinci dari takdir apa? Takdir yang am tersebut. Wa huwa anwa, ada jenis-jenisnya, Pak. Jenis yang pertama takdir umur, takdir umri. Jadi ada takdir umur, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kapan seberapa lama makhluk itu hidup, ya. Kita masih ingat di hadis Ibnu Mas'ud perkara masalah janin, ya. Bahwasanya ketika janin itu umurnya berapa? 4 bulan. Itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Kemudian menuliskan, bahasanya kan gitu kan. Menuliskan takdir. Nah, ini takdir yang mufassal, tafsil, ya. Dia rincian-rincian. Pada dasarnya takdir itu sudah dituliskan semuanya di sana di Lauhul Mahfuz, tapi ada takdir yang dirinci. Nah, ini salah satunya adalah takdir umur. Ketika janin sudah 4 bulan, malaikat turun ke janin, kemudian seakan-akan dia menuliskan gitu, ya. Takdir tentang apa? Tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang amalnya, ya. Apakah dia nanti menjadi ahli shaqwa, orang yang susah, atau akan orang menjadi yang senang, ya. Sini kalau para ulama menjelaskan senang atau susah itu sebagian mengartikan adalah apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Telah dituliskan, ya. Dan itu artinya sudah ada takdirnya. Tapi ingat, kita tidak ada yang tahu kan? Ada yang pernah? Masih ingat barangkali ketika jadi janin? Enggak ada, ya. Nah, kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan takdir tersebut. Yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan malaikat saat itu, ya, yang turun, ya, menunjukkan. Artinya di situ telah ditentukan apakah makhluk tersebut, hamba tersebut akan menjadi hamba yang beriman atau hamba yang tidak beriman, ya. Maka kalaupun kita tidak tahu, maka satu yang bisa kita lakukan apa? PLS sudah. Kalau saya nggak beriman memang dituliskannya. Artinya dia merelakan gitu, ya. Kalau karena kita tidak tahu, maka kita usahakan pantaskan diri kita menjadi hamba yang dituliskan menjadi hamba yang husnul khotimah, dan plus doa, ya kan? Plus doa. Kemudian jenis yang kedua yaitu takdir hauli atau tahunan. Haul kalau dalam masalah zakat, haul itu apa? Bukan haul yang ini, ya, bukan yang haul yang yasinan. Haul itu kalau dalam masalah zakat, sudah berlalu 1 tahun, ya. Jadi zakat harta itu kan kalau kita sudah sampai nisab, maka lanjutnya haul, ya. Jadi kalau sudah sampai nisab, nunggu 1 tahun baru keluar zakatnya, ya kan. Nah, dari takdir disebut takdir hauli, dari tahunan, ya. Wa huwa ma yuqaddar fil lailatul qadar. Itu adalah takdir yang diturunkan atau ditakdirkan di setiap malam Lailatul Qadar min waqa'il am, dari apa yang terjadi selama 1 tahun, ya, kejadian sepanjang 1 tahun tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menuliskan, mentafsilkan, ya, untuk apa yang terjadi dalam 1 tahun itu ketika malam Lailatul Qadar. Firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Pada malam itu ditetapkan dengan terperinci segala urusan, ketetapan takdir sepanjang tahun yang muhkam, yang tidak bisa berubah, ya. Kalau ayat sebelumnya, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna mundzirin, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi Lailatul Qadar, dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam hari itu, fiha, gitu kan. Pada malam itu ditetapkan dengan terperinci segala urusan, yufraqu kullu amrin, ya.
yufraku kullu amrin hakim. Ya. Ya, itu adalah rincian kedua, takdir tahunan. Jadi tadi ada takdir umur ya, yang dimana dituliskan ketika janin ya. Kemudian takdir tahunan dituliskan ketika Lailatul Qadar, dan yang berikutnya takdir yaumi, harian ya. Wa huwa ma yuqaddar min hawadits al-yaum min hayati wa maut wa izzin wa dhillin ila ghairi dzalik. Kama qala ta'ala kullu yaumin huwa fi sya'n ya. Takdir harian yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian dalam sehari-hari ya, tentang adanya kehidupan, kelahiran maksudnya, kematian ya, pada hari tersebut siapa aja yang hidup, siapa aja yang mati gitu ya. Kemudian siapa yang dimuliakan, siapa yang dihinakan, dan lain sebagainya. Firman Allah, kullu yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah itu mengatur semua urusan makhluknya ya. Wala budda minal iman bil qadar am wa tafasilhi. Maka kita wajib mengimani bagi seorang muslim itu wajib mengimani qadar, baik yang am maupun yang tafsilnya. Faman jahada syai'an minha, maka barang siapa yang mengingkarinya ya, sesuatu dari takdir tersebut, lam yakun mu'minan bil qadar, dia belum beriman kepada qadar. Wa man lam yu'min bil qadar faqad jahada ruknan min arkanil iman. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan qadar ya, maka dia telah menggugurkan ya, istilahnya gitu, menolak ya, tidak mau mengimani salah satu dari rukun iman. Kalau rukun kita tahu, rukun artinya sesuatu yang harus ada. Kalau satunya tidak ada, runtuh yang lainnya. Paham ya? Jadi kalau rukun iman itu ada 6, satu rukunnya hilang, maka sisanya runtuh gitu ya. Maka nggak boleh bagi seorang mukmin kalau dia masih mau dikatakan mukmin kecuali dia harus mengimani 6 rukun tersebut. Maka salah satunya adalah qadar tersebut. Maka berhati-hati dalam masalah qadar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang naudzubillah istilahnya mendapatkan predikat orang yang tidak beriman kepada qadar. Kama alaihi firqah qadariyah ad-dhalah allati tunkiru qadar. Ini kalau nggak salah adalah firqah pertama yang melakukan bid'ah dalam masalah akidah di Islam, yaitu firqah qadariyah ya, yang berkaitan mereka mengingkari terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sana ada dua pembagian dari firqah tersebut. Yang pertama qadariyah ghalah. Apa itu? Yang ekstrim ya. Jadi firqah atau kelompok qadariyah yang paling ekstrim. Alladzi yunkiruna ilmu Allah ya, mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala bil asya qabla kauniha, sebelum terjadi. Jadi mereka mengatakan Allah enggak tahu apa yang akan terjadi. Wa yunkiru kitabatuhu laha fi lauhil mahfuz, dan mereka mengingkari bahwasanya segala sesuatu itu telah dituliskan di lauhil mahfuz. Wa yaquluna innallaha amara wa naha wa huwa la ya'lam man yuti'u mimman ya'si ya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan dan hanya melarang ya. Tapi Allah tidak tahu siapa yang hambanya yang akan mentaatinya atau hamba yang akan bermaksiat kepadanya ya. Ini perkataan mereka. Jadi mereka mengingkari bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah hanya menciptakan makhluknya. Terus apa yang akan terjadi? Apakah makhluk ini akan menjadi hamba yang beriman atau hamba yang kufur? Allah tidak tahu. Gitu. Jadi mereka mengimaninya seperti itu. Fal amru anifan ay musta'nif. Lam yasbuk fi ilmillah wa taqdirihi. Hadhihi firqah qad inqaradat au kadat. Ya, jadi mereka kan mengatakan bahwasanya ya ini yang dahulu ya, berbeda dengan yang akan datang. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, istilahnya tidak mendahului ilmu Allah itu terhadap apa yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi Allah itu belum tahu. Gitu.
Ya, lahir anak kita, ya kan, seorang manusia mukmin, belum mukmin gitu ya, masih manusia, apakah dia akan menjadi seorang mukmin atau tidak? Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Kata mereka seperti itu. Tapi disebutkan di akhir, firqah ini, kelompok ini sudah hampir tidak ada. Sudah hampir tidak ada. Berarti masih ada, Pak ya. Walaupun sedikit, tapi ini ekstrim, Pak. Memang ekstrim. Parah ini ya. Yang mengatakan bahwasanya Allah hanya menciptakan, Allah terus memberikan syariat, perintah, larangan, tapi nggak tahu apakah hamba tersebut akan mentaati pelarangan dan perintah tersebut atau tidak, ya. Kemudian kelompok yang sama tapi kelompok kedua yang lebih ringan gitu ya. Bukan berarti bagus, Pak ya. Lebih ringan pemahaman mereka terhadap masalah tersebut. Tuqirrul bil ilm, mereka menetapkan ilmu, Allah memiliki ilmu, walakinnaha tanfi dukhul af'al ibad fil qadar. Akan tapi mereka menafikan masuknya perilaku hamba kepada di dalam masalah qadar. Wa tazum annaha makhluqah lahum istiqlalan. Bahwasanya mereka menganggap ya, perbuatan ibad itu bagi mereka adalah terpisah, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya, tidak juga menginginkannya. Ya mirip-mirip. Cuman tapi mereka tidak mengingkari ilmu Allah. Ya, hanya saja apa yang dilakukan hamba itu Allah pisahkan, artinya terpisah ya. Allah tidak menginginkannya, Allah tidak menciptakannya, tapi itu dilakukan oleh hamba masing-masing. Ya, seakan-akan gitu. Allah itu tidak punya kuasa dengan hamba tersebut, gitu. Seakan-akan seperti itu. Ini madhab Mu'tazilah. Nah, di seberang mereka ada kelompok yang malah kebalikannya, Pak ya. Kebalikannya. Kalau yang ini nggak percaya sama takdir, yang satu yang di seberangnya sana, kalau kita di tengah-tengah, Pak ya. Yang sini kan sebelah kiri, yang seberangnya malah berlebihan dalam keimanan terhadap qadar. Mereka mengimani qadar tapi berlebihan. Ya, ghalat fi itsbatil qadar. Mereka berlebihan dalam menetapkan qadar. Hatta salabul abdul qudratu wa ikhtiyaruhu. Jadi mereka seakan-akan mengatakan wa qalu innal abda mujbir ala fi'lihi walidzalika samu bil jabariyah. Mereka mengatakan bahwasanya hamba itu seperti robot saja. Ya. Tidak bisa melawan perintah gitu ya. Tidak bisa berkehendak, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Ya, semua itu benar-benar dari Allah. Blas, ya, istilahnya ini hanya robot ya, yang terjadi seperti itu. Maka mereka membahasakannya hamba itu dipaksa gitu ya, mujbir, dipaksa. Makanya mereka mendapatkan julukan kelompok Jabariyah ya. Seakan-akan hamba itu dipaksa dengan takdir. Wa kullu madhhabain batil. Dua madhab tersebut adalah madhab yang batil. Li adillah katsirah. Dalil-dalilnya jelas banyak. Firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Di sana disebutkan bagaimana makhluk ya bisa berkehendak walaupun tetap kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ya, ini untuk membantah daripada kelompok Jabariyah ya, bahwasanya makhluk itu bisa berkehendak. Kemudian wa matasyauna illa ayyasha. Ya, maka keinginan hamba itu tidak terjadi kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membantah kelompok Qadariyah ya, yang mengatakan Allah tidak bisa mempengaruhi atau mengetahui daripada fi'lu ibad ya. Fihi raddu al-qadariyah qailin bi anna masyiatil abd mustaqillah bi ijadil fi'l min ghairi tawaqquf ala masyiatillah. Ini kaul batil ya, jelas bahwasanya kehendak manusia itu terpisah dari adanya makhluk tersebut bi ijadil fi'l, dengan adanya pekerjaannya min ghairi tawaqquf ala masyiatillah ya, tanpa harus ada masyiatullah. Berarti tanpa ada kehendak Allah, makhluk itu bisa melakukan sesuatu gitu. Terserah dia gitu. Di luar kehendak Allah gitu ya. Seperti itu. Ini adalah pendapat yang batil.
Li'anna Allah 'allaqa masyiatul abdi 'ala masyiatihi subhanahu. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ya kehendak hamba itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ikatannya ya. Hadza huwa madhhab Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadhil qadiyah. Ini adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak berlebihan tapi tidak juga kurang gitu ya. Istilah meniadakan qadar atau bahkan berlebihan dalam penetapan qadar. Kita berada di tengah-tengahnya. Fa madhhab salaf wal ummah wa a'immatiha anna jami'a anwa'i ta'at wal ma'asi wal kufra wal fasad waqi' bi qada'illahi wa qadrihi. Kita ya mazhabnya para salaf ummah dan imam-imam semuanya mengatakan bahwa segala bentuk ketaatan, segala bentuk kemaksiatan, kekufuran, kerusakan itu terjadi waqi', terjadi dengan qada Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya ya. La khaliq siwa, la khaliq siwa. Tidak ada yang menciptakan selainnya. Artinya kalau kita mengatakan makhluk itu menciptakan perilakunya sendiri, maka kita katakan apa? Bukan lagi makhluk, khaliq ya kan? Ya, gitu. Istilahnya kalau ada satu hamba yang bisa membuat takdir sendiri, ya sudah kita katakan dia khaliq. Kenapa? Karena dia mampu menciptakan. Paham ya? Maka tidak ada la khaliq siwa fa af'alul ibad makhluqah lillah. Nah, segala sesuatu yang dilakukan ibad hamba itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, khairaha wa syarriha. Baik yang baik, perilaku baik maupun perilaku buruknya, baik yang hasun wa qabih ya, sama. Yang baik ataupun yang jelek, wal abdu ghairu majbur ala af'alihi. Akan tapi hamba itu tidak dipaksa dengan perilaku tersebut, bal huwa qadir 'alaiha. Akan tapi dia mampu terhadap melakukan sesuatu, wa qasid laha, dia menginginkannya dan melakukannya. Jadi hamba tersebut ketika melakukan keburukan pun dia ada keinginan dalam hatinya. Ya. Beda dengan kayak orang hipnotis lah ya. Saya nggak pengen tapi tangannya gerak sendiri. Ada orang yang katanya disihir, tapi wallah alam bisa jadi benar ya. Saya tuh pengen baik gitu. Tapi kayaknya badan saya itu selalu gitu kan. Saya pernah dengar langsung dari orangnya gitu. Saya tuh pengen baik tapi tangan saya, badan saya itu seakan-akan digerakkan sama orang lain gitu kan. Ada pasti orang yang dengki sama dan nyihir saya gitu. Saya sudah mau baik katanya gitu. Ya. Tidak, hamba itu ketika melakukan sesuatu itu memang karena ada dorongan dari dirinya, keinginannya, kehendaknya. Tapi itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'mal wal aqwal wa ta'at wal ma'asi hiya minal abdi bima'na annaha qa'imah bil 'abd wa hasila bimasyiatihi wa qudratihi. Bahwasannya segala sesuatu amal, perkataan, ketaatan, maksiat ya yang dari hamba itu ya itu bangun dari hamba, berasal dari hamba, akan tapi hasil adanya itu karena masyiah dan kudrahnya ya. Wa huwa muttasib biha wa mutaharrik biha alladhi ya'ud hukmuha alaihi wa hiya min Allah bima'na annahu khalaqaha qa'imah bil 'abdi wa ja'alaha amalan lahu wa kasaban. Dan seterusnya. Kata Ibnu Taimiyah di sini mengatakan amal perbuatan, ucapan ya semua itu berasal dari hamba, artinya dilakukan oleh hamba dan terjadi atas kehendak dan kuasaannya. Dia yang memiliki ciri khas yang tergerak olehnya, hukum kembali kepadanya. Akan tapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dalam arti bahwasanya dia yang menciptakannya dan yang dilakukan oleh hamba, dan dia menjadikan segala perbuatan dan hasil baginya sebagaimana dia menciptakan akibat dari sebab-sebabnya ya. Allah yang menciptakan terjadi hujan, kenapa? Ya kan? Misal kalau dalam IPA, kan apa? IPA Pak ya? Atau bukan IPA apa? Geologi. Ya, proses hujan itu kan mengatakannya dari laut nguap ya kan? Terus jadi awan, semakin tinggi semakin berat, jatuh, gitu kan? Bisa jadi. Tapi yang menciptakan segala sesuatu, hujan dan sebab-sebabnya itu siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Jadi semua berasal dari Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini perkataannya agak panjang. Wa qalu Safarini wal hasil anna madhhab ahli salaf wa muhaqqiqi ahli sunnah anna Allah ta'ala khalaqa qudrah abdi wa iradati wa fi'lihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kemampuan bagi hamba, keinginan dan perilakunya. Wa annal abda, dan seorang hamba itu fa'il li fi'lihi haqiqah. Dialah yang melakukan pekerjaan tersebut, ya. Bukan orang lain gitu ya, bahasanya gitu ya. Bukan orang lain, dialah yang melakukannya. Dia yang mengerjakan perilaku apa yang terjadi pada dirinya. Wallahu Subhanahu wa ta'ala ja'alahu fa'ilan lahu muhditsan lahu. Tapi ketika dia melakukan demikian, Allah lah yang menjadikan dirinya seperti itu. Qala ta'ala wa matasyauna illa ayyasha Allah, dan apa yang kalian hendaki kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uthbitat masyiatul abd. Dari ayat tersebut maka diketahui hamba itu memang bisa berkehendak, ya. Wa akhbaru annaha la takunu illa bi masyiatillah. Akan tapi kehendak hamba itu tidak akan terjadi kecuali jika telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza sharih qaulu ahli sunnah fi itsbati masyiatil abdi wa annaha la takun illa bi masyiatillah. Maka dari ayat tersebut wa matasyauna illa ayyasha Allah, maka ini menjadi jelas ya perkataan ahlu sunnah dalam menetapkan bahwasanya hamba itu punya masyiah, kehendak. Wa annaha la takunu, tidak akan terjadi kehendaknya manusia tersebut kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa aqul, dan di akhir sebelum kita tutup disebutkan oleh penulis inna mimma yu'addi hada anallaha a'ta insan aqlan wa qudrah wa ikhtiyaran. Bahwasanya yang menguatkan dari apa yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia itu apa? Akal, ya. Kemudian kemampuan, dan istilahnya kemampuan untuk memilih, ya. Nah, kalau dikasih madu sama racun, nah ya kan, saya minum racun saja. Kenapa? Takdir dari Allah. Padahal dia mampu untuk memilih madu. Wala yahtasib fi'luhu lahu au alaihi illa idza tawaffarat fihi hadhil quwa. Nah, tidak mungkin itu dikembalikan pada dirinya, ya. Tidak akan diganjarkan bahasan gitu ya. Apa yang telah dilakukannya, kecuali memang ada kemampuan dalam hal tersebut. Fal majnun wal mu'tawa'an aul makruh la itibar lima yasdur minhum min aqwal wa af'al. Orang-orang gila, ya, atau orang-orang yang dipaksa, mereka tidak, istilahnya tidak ada nilainya, tidak akan dihisab bahasanya gitu ya, dari apa yang muncul dari mereka, dari qaul dan af'al. Wala yu'akhiduna 'alaiha, dan tidak juga disiksa dengan apa yang mereka lakukan. Mimma yadulu ala annahu laisa bimujbir wala mustaqil bi nafsihi wallahu musta'an, ya. Itu menunjukkan segala sesuatu itu bahwasanya manusia itu tidaklah dipaksa dari Allahnya gitu ya. Artinya kalau misalkan seorang memang dipaksa mau ditodong sama senjata gitu, terus mengucapkan kesyirikan, ya kan, dia tidak menginginkannya, tapi terjadi karena dia khawatir gitu kan terhadap hidupnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya seperti itu, ya. Maka zaman Allah sama teringat kalau kisah waktu ketika Covid lah ya. Nah, Covid. Kan ada sebagian orang yang tidak mengimani, ya ini kan takdir Allah, ya sudah santai aja, kalau kena Covid ya Covid gitu kan. Ada yang seperti itu kan. Buat apa di dalam rumah terus? Buat apa sholat di rumah? Masjid sudah bismillah gitu kan. Ya, kalau kena gitu kan. Nah, Anda ingat waktu itu perkataan seorang syekh yang menjelaskan hal demikian, ya. Kenapa kita taati pemerintah, misalkan sholat di rumah tidak boleh keluar, waktu itu apa namanya bahasanya? Ya apa bahasanya? Ya pokoknya tidak boleh keluar rumah tuh. Ya kan ada kan pembatasan itu kan. Lockdown ya bahasa itu kan. Lockdown itu. Sudah lama kan. Lockdown itu kan. Enggak usah diikuti gini dan sebenarnya ini ada maksiat. Nah, waktu itu beliau syekh tersebut membawakan atau waktu itu nasihat gitu.
adalah kisah Umar ya, ketika mau masuk suatu daerah kota, terus dikasih tahu bahwasanya di kota tersebut ada wabah. Maka Umar memilih untuk tidak masuk. Ada seorang sahabat, kalau memang sudah Allah takdirkan kita kena, ya sudah akan kena, ya kan? Tapi Nabi kata Umar, ya aku berpindah dari takdir Allah yang satu kepada takdir yang lainnya. Paham? Kalau kita ke sana kena, ya itu takdir. Tapi kalau kita memilih untuk tidak kena, itu menjauh, tidak masuk ke dalam kota yang ada wabahnya sehingga tidak kena, itu pun jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Segala sesuatu itu adalah takdir Allah. Tapi kita sebenarnya punya keinginan dan kemampuan untuk berpikir dan memilih seperti itu. Ya, menjadi orang mukmin yang selamat atau menjadi seorang yang bermaksiat atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan dari apa yang disebutkan, nanti dampak dari beriman kepada qadar, qada dan qadar. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aku jazakumullahu khairan ya, yang sudah bisa datang walaupun hujan-hujan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.